Suriah, salah satu negeri tua yang penuh dengan sejarah kelam dan nepotisme. Di sudut-sudut kota tua tersimpan tragis yang tak pernah kunjung reda. Di bawah bayang-bayang pemimpin yang duduk di singgasana dinasti kekuasaan, Bashar al-Assad, seorang pria yang tak pernah tertuju menjadi pemimpin di negerinya. Berpendidikan tinggi di sekolah elit Franco-Arab Al-Hurriyat di Damaskus. Pada tahun 1988, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Damaskus. Setelah kelulusannya di tahun 1992 silam, ia menyempurnakan pendidikannya ke spesialisasi oftalmologi dan membuka ruang praktek kedokteran di Inggris. Bashar al-Assad adalah anak kedua dari Hafiz al-Assad, seorang perwira militer yang menguasai Suriah selama 3 dekade dengan tangan besinya. Lalu, bagaimana seorang dokter spesialis mata berubah menjadi penguasa yang brutal terhadap rakyatnya sendiri? Bashar al-Assad sebenarnya bukanlah pewaris yang direncanakan oleh ayahnya. Basil al-Assad adalah kakak dari Bashar al-Assad. Ia adalah putra mahkota sekaligus pewaris dinasti yang telah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Hafiz al-Assad yang telah menguasai kepemerintahan Suriah sejak 1/4 abad lamanya. Di saat usianya yang sudah mulai menua, ia menyiapkan warisan kekuasaan berikutnya kepada anaknya, Basil al-Assad, yang saat itu sudah disiapkan untuk menjadi kandidat penguasa berikutnya. Mengalami kecelakaan mobil berkecepatan tinggi di tahun 1991. Basil pun tewas. Kini, takdir merubah dari apa yang telah direncanakan. Tak berpikir panjang, Hafiz al-Assad langsung menarik putra keduanya, Bashar, yang saat itu sedang menjalani praktek kedokterannya di London, terpaksa harus pulang menggantikan posisi sang kakak. Takdir seketika merubah jalan hidup Bashar al-Assad yang kala itu sedang menjalani masa kedokterannya. Akan tetapi, ini adalah tugas dan desakan sang ayah. Bashar al-Assad pun kembali ke Suriah dan melupakan semua mimpinya. Di balik jas putih yang sederhana, tersimpan hati yang besar tak terkira, menyulam harapan di ujung keputusasaan. Namun, apa boleh buat, ini adalah tuntutan sekaligus warisan yang harus ia lanjutkan. Sang ayah tahu kalau Bashar yang pendiam itu bukanlah Basil yang berjiwa sejati. Ayahnya langsung mengirim Bashar ke akademi militer untuk digembleng menjadi seorang yang berjiwa sejati. Dari seorang dokter spesialis mata, kini terlempar ke dalam pasukan militer. Tak butuh waktu lama, Bashar al-Assad naik pangkat menjadi kolonel Angkatan Darat pada tahun 1992. Sekaligus menjadi kolonel di pasukan elit Republik yang diposisikan sebagai kepala badan anti korupsi. Ini adalah langkah awal dan strategi untuk mengorbitkan citra putra keduanya itu di mata Suriah. Sang ayah bersikeras membentuk Bashar al-Assad sebagai pewaris sekaligus harapan baru. Kini, Bashar al-Assad telah dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin yang tidak pernah ia inginkan. Pria yang dikenal sebagai pribadi yang pendiam telah dirancang dan dimodifikasi menjadi Bashar al-Assad yang diinginkan sang ayah. Ia adalah sang pewaris tahta yang berdiri bukan hanya sekedar nama, namun simbol baru di dunia politik Suriah. Di balik sikap pendiamnya, tersimpan jutaan badai yang siap ditebar di langit-langit Suriah. Pada tahun 2000, Hafiz al-Assad pun meninggal dunia karena serangan jantung. Kemudian, Bashar al-Assad naik melanjutkan kekuasaan sang ayah. Namun pada saat itu, konstitusi menetapkan bahwa presiden harus berusia 40 tahun. Sedangkan saat itu, Bashar al-Assad masih berusia 36 tahun. Kendati demikian, kendala itu telah dirubah sedemikian rupa. Bashar pun naik dan dilantik sebagai presiden pada 17 Juli tahun 2000. Ia menduduki kursi kekuasaannya
yang dilengkapi dengan para loyalis pasukan keamanan militer, kini muncullah seorang dokter mata yang menjadi penguasa baru di Suriah. Kehadirannya disambut dengan optimisme warga Suriah, seolah pancaran cahaya baru menyinari semenanjung Suriah. Cerdas, muda, terpelajar, dan berpendidikan modern. Bahkan seluruh rakyat Suriah percaya bahwa ia akan membawa angin segar dan harapan baru untuk negeri. Seolah kedatangannya akan menjauhkan Suriah dari bayang-bayang otoritarianisme di masa kekuasaan ayahnya. 6 bulan pertama Bashar al-Assad telah memberantas korupsi, kemudian membebaskan para tahanan politik dan membuka kembali media yang diblokade di era kediktatoran ayahnya. Disebut sebagai musim semi Damaskus. Sosok diharapkan membawa angin segar bagi seluruh warga Suriah. Bahkan dunia melihatnya sebagai reformis yang menjanjikan. Kedatangannya seolah bagaikan seorang dokter yang mengobati luka batin Suriah. Namun, harapan Suriah hanyalah fata morgana. Ia bukan lagi menjadi cahaya baru, melainkan bayangan otoriter yang membelenggu leher rakyatnya. Ternyata, sang pemimpin baru itu masih menyimpan warisan jati diri ayahnya. Bashar al-Assad telah menduplikati jiwanya sebagai sosok ayahnya yang kejam. Penindasan dimulai kepada rakyat yang menentangnya. Para aktivis dan anggota parlemen telah ditangkap dan disiksa. Hak dan kebebasan media dibungkam kembali. Kini musim semi Damaskus digantikan dengan musim dingin otoritarianisme. Bashar yang awalnya tampak liberal mulai menunjukkan wajah aslinya. Lisannya adalah hukum, tangannya adalah besi dan penjara. Setiap gerakannya menjadi rantai yang menjerat nafas setiap rakyat yang menentangnya. Pertemuan para intelektual mulai ditutup, beberapa tokoh oposisi terkemuka ditangkap, dan pembatasan kebebasan diberlakukan kembali. Rupanya, Bashar al-Assad telah melanjutkan kebijakan garis keras ayahnya. Ia mulai menindas warga sipil dan membubarkan oposisi yang dilakukan dengan menggunakan senjata kimia. Harapan dan kebahagiaan berganti dengan badai yang menggelapkan langit-langit Timur Tengah. Gelombang musim semi Arab berubah menjadi kebrutalan, penjarahan, dan penindasan sampai pemerkosaan. Kebrutalan Bashar al-Assad menjadikan ribuan rakyat Suriah turun ke jalanan menuntut demokrasi dan kebebasan. Namun Bashar menjawab dengan peluru. Demonstrasi yang awalnya berjalan damai, kini berubah menjadi perang saudara yang brutal. Rezim Bashar diklaim telah melakukan kejahatan besar. Serangan-serangan dihujamkan ke sekolah dan rumah sakit. Serangan senjata kimia menewaskan ratusan warga sipil. Bahkan ribuan rakyat disiksa dan dieksekusi. Kebrutalannya membuat dunia internasional mengecam tindakan rezim Bashar, termasuk Amerika dan Uni Eropa. Seluruh negara menyuarakan Bashar untuk segera mundur dari kekuasaannya. Semua itu tidak mempengaruhinya. Rezim Bashar tetap berdiri kokoh. Ia didukung oleh Rusia, Iran, Syiah, dan Hizbullah. Bashar al-Assad sendiri merupakan penganut agama Syiah dan membunuh orang-orang Sunni yang tidak patuh terhadapnya. Ia juga memposisikan dirinya sebagai pelindung minoritas Syiah, mengeksploitasi ketegangan sektarian untuk mempertahankan kekuasaannya. Rezim al-Assad telah melanggar undang-undang yang memperlakukan hak asasi manusia atas tindakannya. Hal ini menjadi pelanggaran HAM yang berskala besar atas rezim al-Assad dan sekutunya. PBB memperkirakan sebelum 2022, kediktatoran Bashar mencakup lebih dari 300.000 warga sipil tewas akibat kekerasan. Total korban jiwa menurut berbagai lembaga hak asasi mencapai 500.000 sampai 600.000 jiwa. Lebih dari 7 juta orang mengungsi ke luar negeri, terutama ke Turki, Lebanon, Yordania, dan Eropa. Sementara pengungsi internal, sekitar 6,9 juta orang masih terlantar di dalam Suriah, dan jutaan orang hidup dalam kondisi penindasan, krisis pangan, kesehatan, dan pendidikan,
SNHR juga mendokumentasikan berbagai jenis pelanggaran lainnya yang dilakukan rezim Bashar, termasuk penghancuran ratusan fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, masjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Sedikitnya 200.000 pembunuhan terhadap warga sipil, 23.000 termasuk anak-anak dan wanita. 96.000 kasus penculikan dilakukan oleh rezim Bashar Assad. Di antaranya 2.500 anak-anak dan 6.000 wanita telah hilang. Kediktatoran Bashar al-Assad menjadi kejahatan paling terbesar di awal milenium hingga sekarang. Di tengah kehancuran Suriah, Bashar makin kesetanan. Ia kembali memproklamasikan kemenangan untuk dirinya di pemilihan pemilu pada tahun 2014 dan 2021 dengan cara kontroversi. Ia bukan lagi dokter yang menyembuhkan luka, melainkan monster bagi seluruh rakyat Suriah. Ia bukan lagi berhati manusia, melainkan iblis. Jaringan hak asasi manusia mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Bashar. Pernyataan yang merangkum kerugian besar bagi Suriah. Kebrutalan Bashar al-Assad memakan jutaan korban manusia dan materi yang berskala besar. 14 tahun, rakyat Suriah mengalami penindasan dan penderitaan. Ia terperangkap dalam sistem yang diciptakan oleh ayahnya. Kesabaran rakyat Suriah berubah menjadi amarah perlawanan. Rakyat yang lama dibungkam akhirnya bersuara menentang tirani yang menindas. Dari kota Daraa hingga Aleppo, sejumlah rakyat turun ke jalanan untuk menuntut demokrasi dan kebebasan. Amarah rakyat bukan sekedar kemarahan, namun ini simbol atas keadilan yang dirampas, masa depan Suriah yang dicuri oleh kekuasaan yang membutakan nurani, membuat sejumlah rakyat turun ke jalanan untuk menuntut demokrasi dan kebebasan. Gelombang musim semi Arab menyapu bersih Timur Tengah. Warga dan oposisi telah mengkudeta rezim Assad dengan serangan yang dipimpin oleh Tahrir al-Syam. Puncaknya saat jatuhnya Damaskus, sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Assad yang turun-temurun sejak kekuasaan sang ayah Hafiz al-Assad pada tahun 1971. Kini, rezim al-Assad digulingkan pemberontak. Puing-puing kejahatan menyelimuti Suriah lebih dari 1 dekade. Pasukan oposisi dan rakyat telah menggeruduk ibu kota. Ribuan rakyat melakukan penyerangan yang signifikan. Istana Bashar al-Assad dijera. Warga menyerbu istana Assad yang penuh kemewahan, yang menjadi kontras dengan kemiskinan rakyat Suriah. Kami hidup seperti binatang, sementara Assad hidup seperti raja, kata seorang warga. Bashar al-Assad kalang kabut, ia menghilang dan melarikan diri. Media menyebut bahwa Bashar melarikan diri ke Rusia. Sebagian warga menuju ke penjara Sednaya untuk mencari anggota keluarga mereka yang hilang atas penculikan terhadap rezim Assad. Mereka membobol sel-sel penjara dan membebaskan para tahanan sipil, termasuk tahanan politik lainnya. Para tahanan yang sudah puluhan tahun di penjara dan disiksa kini telah dibebaskan. Sebagian dari mereka telah dieksekusi saat kekuasaan di tangan keluarga Assad. Suriah menghadapi masa depan yang kelam, penuh ketakutan dan penindasan. Runtuhnya Bashar adalah akhir dari era kegelapan Suriah. Bashar al-Assad runtuh meninggalkan warisan dalam puing-puing kehancuran rakyat yang trauma, menjadikan krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah. Bashar al-Assad datang sebagai seorang dokter spesialis yang menjanjikan penyembuhan bagi Suriah. Namun, ia datang sebagai tiran yang membawa kehancuran di negerinya sendiri. Apakah dia seorang psikopat? Ataukah dia memang sebagai titisan monster yang kejam dari peninggalan sang ayah? Lengsernya Bashar al-Assad dari kekuasaannya telah mengakhiri dinasti al-Assad. Damaskus menangis di antara runtuhan.
Suriah terdiam tanpa harapan. Namun, kota tua itu masih berdiri rapuh